Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Saputra Tonga, Prodi Ekonomi NPM 21050002. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang teori-teori belajar dan pembelajaran. Seperti ketahui bersama bahwa banyak teori belajar yang berkembang dengan berbagai pandangan dan pemikiran yang berbeda dalam menjelaskan bagaimana manusia belajar. Semua teori belajar tersebut memberikan sumbangan penjelasan kepada kita tentang bagaimana siswa belajar. Dengan mensinteskan apa yang kita ketahui tentang berbagai teori tersebut, kita akan dapat membangun pemahaman yang lebih kuat tentang apa saja yang diperlukan dalam pembelajaran siswa di sekolah. Setiap teori pembelajaran memiliki sesuatu untuk disumbangkan. Teori-teori tersebut bersama-sama memberikan penjelasan yang komprehensif tentang apa yang diperlukan untuk belajar. Bagaimanakah teori-teori tersebut dapat disinteskan? Kali ini kita akan membahas satu persatu teori-teori utama pembelajaran dalam kaitannya dengan pembelajaran di sekolah. Berikut sedikit ringkasan tentang teori-teori tersebut. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan yaitu teori yang pertama, yaitu teori behaviorisme. Karena behaviorisme lebih terkait dengan produk atau hasil dan bukan proses belajar, maka memiliki fokus yang berbeda dari pembelajaran formal. Behaviorisme adalah tentang belajar perilaku tertentu dan memberitahu kita bahwa perilaku tersebut dapat dimanipulasi melalui tanpa perlu memahami bagaimana mekanisme pembelajaran bekerja. Behaviorisme sangat bermanfaat dalam menjelaskan pelaksanaan pendidikan hanya sampai batas tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Tujuan pendidikan formal secara umum adalah untuk membantu siswa menjadi mandiri, percaya diri dengan apa yang mereka ketahui, dan bertanggung jawab atas bagaimana mereka mengetahuinya. Untuk dapat melakukan ini, guru harus mampu menemukan dan menentukan pendekatan yang tepat untuk proses mengetahui, dan apa saja yang terkait dengan kebutuhan untuk mengetahui behaviorisme tidak behaviorisme. Karena behaviorisme tidak membantu kita dalam hal ini. Behaviorisme juga tidak membantu bagaimana siswa dapat memecahkan masalah-masalah yang belum mereka ketahui sebelumnya. Dan teori selanjutnya adalah teori pembelajaran asosiatif. Tokoh utama pembelajaran asosiatif adalah Pavlov dan Thorndike. Mereka memang banyak menyelidiki proses belajar sebagai mekanisme fisiologis. Eksperimen terkenal dengan sebutan anjing Pavlov memberitahu kita bahwa ketika stimulus seperti suara dialami sebelum tujuan yang diinginkan, seperti makanan, maka otak belajar untuk mengkaitkan suara dengan konsekuensi yang diharapkan, yang mengarah pada respon terkondisi dan mengeluarkan air liur. Proses serupa mengarah pada tindakan yang dipelajari untuk mencapai tujuan. Kucing eksperimen yang disebut kucing Thorndike dapat belajar menarik tali untuk mengakses makanan melalui coba-coba. Setelah mencoba banyak perilaku lain, seperti menggarut, menggigit, dan meremas ketika secara tidak sengaja menarik tali yang akhirnya menjadi tindakan yang mungkin untuk diulang pada uji coba berikutnya, dan menjadi tindakan yang dipelajari untuk mencapai tujuan konsep atau koneksionisme, lebih berguna daripada pengkondisian operan, karena ia menawarkan konsep proses pembelajaran daripada sekedar hasil. Prinsip-prinsip belajar dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Prinsip-prinsip belajar yang pertama, prinsip kesiapan.
yaitu kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. Yang kedua, prinsip motivasi, yaitu suatu kondisi pada diri individu yang memprakarsai, menyatu arah kegiatan dan memelihara kesungguhan. Yang ketiga, prinsip persepsi, yaitu interpretasi tentang situasi hidup. Siswa yang mempunyai persepsi terhadap kegiatan belajar dan dirinya senang dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Yang keempat, prinsip tujuan, yaitu sasaran khusus yang hendak dicapai seseorang. Tujuan harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh siswa saat proses pembelajaran terjadi. Prinsip kelima yaitu prinsip perbedaan individual, yaitu proses belajar yang terjadi pada setiap individu berbeda satu sama lain. Yang keenam, prinsip transfer dan retensi, dituntut untuk menyerap dan menyimpan hasil belajar serta menggunakannya dalam situasi baru. Yang ketujuh, prinsip belajar kognitif, itu mencakup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penerimaan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah. Yang ke-8, prinsip belajar efektif, yaitu menentukan bagaimana ia menghubungkan dirinya, emosi, dorongan, minat, dan sikap. 9, prinsip belajar psikomotor, yaitu menentukan bagaimana individu mampu mengendalikan jiwanya. Yang ke-10, prinsip evaluasi, yaitu kegiatan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi teori belajar dalam pembelajaran. Yang pertama, teori belajar behavioristik, yaitu mementingkan pengaruh lingkungan, mementingkan bagian-bagian, mengutamakan peranan reaksi. Hasil belajar terbentuk secara mekanis, dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, mementingkan pembentukan kebiasaan, memecahkan masalah dilakukan dengan cara trial dan error. Yang kedua, teori belajar kognitif, yaitu mementingkan apa yang ada dalam diri, mementingkan keseluruhan, mengutamakan fungsi kognitif. Yang terjadi keseimbangan dalam diri tergantung pada kondisi saat ini, mementingkan terjadinya struktur kognitif, memecahkan masalah berdasarkan kepada insting. Teori-teori yang termasuk ke dalam kelompok behavioristik diantaranya koneksionisme. Yang kedua, classical auditioning. Yang operant conditioning, systematic behavior. Sedangkan teori-teori yang termasuk ke dalam kelompok kognitif holistik diantaranya yaitu Gestalt, teori Medan, teori organismik, dan teori humanistik. Yang pertama, teori belajar koneksionisme, diantaranya hukum kesiapan, hukum latihan, hukum akibat. Teori belajar classical conditioning, diantaranya hukum kesiapan, hukum latihan, hukum akibat. Teori Gestalt, diantaranya kemampuan insting pengaruh atau tergantung kepada pengalaman masa lalu, insting tergantung kepada pengaturan penyediaan lingkungan. Selanjutnya, teori Medan. Teori Medan dikembangkan oleh Kurt Lewin, sama sepertinya teori Gestalt. Teori Medan menganggap bahwa belajar adalah proses pemecahan masalah. Beberapa hal yang berkaitan dengan proses pemecahan masalah menurut Lewin adalah belajar adalah merupakan struktur kognitif. Yang kedua, pentingnya motivasi. Yang ketiga, teori konstruktivisme.
Vitis, yaitu dikembangkan oleh Figet pada pertengahan abad 20. Figet berpendapat bahwa pada dasarnya setiap sejak kecil sudah memiliki kemampuan untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Pengetahuannya dikonstruksi oleh anak sebagai subjek, maka menjadi pengetahuan yang bermakna, sedangkan pengetahuan yang hanya memperoleh melalui proses pemberitahuan tidak akan menjadi pengetahuan yang bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surmaya Ulparitonga, NPM 21050007. Di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma pembelajaran. 1. Pengertian paradigma. Paradigma merupakan suatu keyakinan mendasar yang membentuk pola pikir sebagai titik tolak pandangan seseorang dari sejumlah asumsi yang mengarah pada cara berpikir dan penelitian untuk menentukan tindakan-tindakan manusia itu sendiri. Yang kedua, pengertian paradigma pembelajaran. Paradigma pembelajaran merupakan perubahan dari gerakan, kekuatan, perkembangan, maupun penyesuaian diri terhadap suatu keadaan yang mengarah pada cara berpikir dan penelitian untuk menentukan tindakan manusia dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, perkembangan paradigma. Perkembangan paradigma pembelajaran. Dinamika paradigma pembelajaran bermula dari kebiasaan tradisional, di mana guru lebih dominan atau berperan aktif dalam proses pembelajaran dibandingkan dengan siswa. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan waktu, muncullah strategi pembelajaran yang bervariasi guna melibatkan siswa untuk mengambil inisiatif dan berperan aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini dimaksudkan agar siswa mampu berkreasi sesuai dengan kemampuan masing-masing dan diyakini cenderung menghasilkan pengetahuan yang tersimpan kuat dalam ingatan peserta didik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.